Langsung saja untuk yang pertama tentang pengertian haji. Haji menurut bahasa adalah menuju atau menyengaja, atau banyak-banyak menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Sedangkan menurut syara adalah menuju Ka'bah untuk menunaikan ibadah. Haji termasuk adalah salah satu syariat para nabi terdahulu. Ibadah haji diwajibkan untuk orang-orang yang berkuasa satu kali seumur hidup, dan ibadah haji itu wajib dilaksanakan. Artinya, apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat, akan tetapi masih dilalaikan, tidak disegerakan menunaikan ibadah haji pada tahun ini, maka ia akan berdosa karena kelalaiannya. Seperti halnya dalam firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, untuk yang selanjutnya tentang pengertian umroh. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah fardu ain atas tiap orang laki-laki atau perempuan, dan sekali seumur hidup seperti halnya ibadah haji. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Untuk selanjutnya tentang syarat-syarat wajib haji dan umroh. Ada berapa sih syarat-syarat wajib haji dan umroh itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, untuk syarat-syarat wajib haji dan umroh itu ada 7. Apa saja? Nah, yang pertama Islam. Orang yang boleh melaksanakan haji dan umroh adalah orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, balik, berarti sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, ada bekalnya dan tempatnya bila memang mereka butuh tempat. Karena kadang-kadang ada juga yang tidak butuh tempat bekal, sebagaimana orang-orang yang dekat dengan negeri Mekah. Dan diisyaratkan pula ada air di tempat yang biasanya dapat membawa air dengan harga yang umum. Yang keenam, adanya kendaraan. Nah, kenapa adanya kendaraan? Kalau tidak ada kendaraan, kita mau pergi haji dengan apa? Nah, yang ketujuh, keadaan jalannya sunyi. Keadaan jalan sunyi di sini bukan berarti tentang hening, sepi, atau tidak ada orang sama sekali ya. Nah, keadaan sunyi yang dimaksud di sini adalah keadaan yang menurut pikiran sangat aman, tidak ada gangguan. Sekiranya masih terdapat benda-benda yang pantas di setiap tempat. Karena jika di sekitar seseorang yang merasa tidak aman akan dirinya, hartanya, ataupun kehormatannya, maka orang tersebut tidak wajib untuk yang selanjutnya tentang rukun haji. Nah, rukun haji itu ada berapa sih? Rukun haji ada 4. Yang pertama, ihram yang disertai dengan niat. Yang kedua, wukuf di tanah Arafah. Yang ketiga, tawaf di Baitullah atau Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dan yang keempat adalah sa'i di Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali, atau sa'i di Bukit Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya syarat tawaf. Nah, syarat tawaf itu ada 6. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, Ka'bah hendaknya di kiri orang yang sedang melaksanakan tawaf. Yang keempat, permulaan tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Yang kelima, dilakukan sebanyak 7 kali. Dan yang keenam adalah tawaf dilakukan di dalam masjid. Kenapa harus di dalam masjid? Nah, karena Rasulullah SAW saat melakukan tawaf itu di dalam masjid. Untuk selanjutnya
tentang sunnah tawaf. Nah, sunnah tawaf yang pertama, mengusap dan mencium atau mengecup Hajar Aswad. Yang kedua, mengusap rukun yumani. Yang ketiga, berjalan kaki. Yang keempat, tanpa alas kaki. Yang kelima, berselendang. Maksudnya di sini, kedua ujungnya terletak di pundak kiri dan bagian kanannya terletak di bawah bagian ketiak kanan. Dan untuk pria di dalam tawaf terdapat lari kecil. Yang selanjutnya yang keenam tentang lari kecil. Di dalam tawaf yang akan disambung dengan sa'i terdapat lari kecil. Ini terjadi pada putaran pertama, kedua, dan ketiga, dan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki atau pria. Yang selanjutnya, yang ke-7, mengucapkan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW di dalam tawaf. Yang ke-8, sholat sunnah tawaf 2 rakaat setelah selesai tawaf. Nah, untuk sholat sunnah tawaf ini tidak harus dilaksanakan langsung, tapi 2 minggu setelahnya juga bisa. Nah, selanjutnya tentang macam-macam tawaf. Macam-macam tawaf ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, tawaf qudum. Apa sih tawaf qudum itu? Nah, tawaf qudum itu adalah tawaf ketika kita baru sampai sebagai sholat tahiyatul masjid. Dan yang kedua, tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada, tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. Yang keempat, tawaf tahalul, penghalal barang yang ketika ihram. Tawaf nazar, tawaf yang dinazarkan, dan yang terakhir tawaf sunnah. Selanjutnya tentang syarat sya'i. Syarat sya'i adalah memulai permulaan sa'inya dari Bukit Syafa dan mengakhirinya di Bukit Marwah. Nah, untuk sunnah sa'i sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, naik ke atas trap atau jalan tanjakan dari Syafa ke Marwah. Yang keempat, lari kecil antara 2 tandapal atau lampu hijau. Ini khusus bagi kaum pria. Yang kelima, membaca doa dan zikir yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, berturut-turut antara pelaksanaan tawaf 7 kali dan disambung dengan sa'i, dan berturut-turut antara sa'i yang satu dengan yang berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya tentang rukun umroh. Nah, rukun umroh ada 4. Yang pertama, ihram, tawaf, sa'i, mencukur atau menggunting rambut. Nah, selanjutnya cara melaksanakan haji dan umroh ada 3. Yang pertama, ifrad, atau mengerjakan haji terlebih dahulu secara sempurna, lalu mengerjakan umroh. Dan yang kedua, qiron. Qiron adalah meniatkan haji dan umroh secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah tamatu. Nah, tamatu ini dengan melakukan ihram umroh lalu melintaskan miqat dalam keadaan ihram. Dan setelah selesai umrohnya itu, ia segera bertahalul di Mekah. Nah, selanjutnya tentang tata cara melaksanakan haji. Nah, di sini sudah saya tampilkan urutan melaksanakan haji. Untuk yang pertama, miqat. Nah, miqat ini jamaah haji datang di kota Mekah atau tiba di kota Mekah, bersiap untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu dengan menggunakan pakaian ihramnya. Setelah itu, jamaah haji akan lanjut untuk tawaf qudum, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Selanjutnya, jamaah haji akan melakukan sya'i atau berjalan atau berlari kecil di antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah.
Itu dilakukan selama 7 kali. Setelah itu akan melaksanakan atau dilanjutkan dengan wukuf. Nah, seluruh jamaah haji berkumpul di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak dari ibadah haji itu. Setelah itu, para jamaah haji akan bermalam di Muzdalifah, kemudian ke Mina. Nah, setelah itu pada jemaah haji akan melempar jumroh. Nah, melempar jumroh dengan batu di sini merupakan gambaran penolakan manusia terhadap godaan dari setan. Setelah selesai melempar jumroh, para jemaah haji akan bertahalul atau menyukur seluruh rambut atau sebagian dari rambutnya. Nah, setelah selesai, para jemaah haji akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf di sini laksanakan adalah tawaf ifadah dan sa'i. Nah, setelah selesai melakukan tawaf dan sa'i, para jemaah haji akan kembali ke Mina untuk kembali melempar jumroh. Nah, setelah selesai melempar jumroh, para jemaah haji melakukan tahap akhir, yaitu melakukan tawaf perpisahan atau tawaf wada sebelum mengakhiri pelaksanaan haji. Nah, itu tadi tahap-tahap untuk melaksanakan haji. Setelah selesai, para jemaah haji akan kembali ke tanah air masing-masing. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang haji dan umroh dan juga bagaimana cara melaksanakannya. Sekian dan terima kasih sudah mau menyimak video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.